pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan, karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran
akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur Kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah pernah beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem,
PKS dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan, bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa periode sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa prioritas sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah klarifikasi ke media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terakhir media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pembanjiran tahun sebelumnya. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Harusnya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Harusnya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Harusnya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah klarifikasi media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terakhir beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh perpolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan tokoh-tokoh seperti itu. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan ke media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapan ya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah pernah media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada kedua. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto.
Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya?
Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru
akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan tokoh-tokoh. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa Prolegnas kita sudah disampaikan itu kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo.
Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo.
Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta
mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah klarifikasi media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Saja. Mbak Puan berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin. Insya Allah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan, karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto.
Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pemerintahan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan
paripurna yang lalu bahwa prioritas sudah disampaikan yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR.
Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya.
Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa Prolegnas sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo,
Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan, bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh Umar dong, Mbak.
bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra.
Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa periode prolegnas sudah disampaikan itu dan akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori.
Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi
Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.
Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Daniel mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah pernah media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo.
Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo.
Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta
mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan yang kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah melakukan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pemerintahan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan tokoh-tokoh. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa prioritas kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan tokoh-tokoh seperti itu. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah perhatikan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan, bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan, karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terakhir beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh perpolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan Polisi Jenderal Bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah perhatikan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan, bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan, masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Harusnya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Harusnya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Harusnya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah perhatikan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh perpolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu dan akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pemerintahan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa prolegnas sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Dengan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah perhatikan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa periode prolegnas kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan, karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah perhatikan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan, bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon presiden. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa periode sudah disampaikan itu kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan Polisi Jenderal Bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya ada keumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya ada keumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya ada keumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan calon menteri. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa Prolegnas kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan, karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap debat dan satu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan tahun ini. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa metode Polres kita sudah disampaikan untuk kemudian akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah klarifikasi media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah melakukan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan yang ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh perpolitikan nasional. Sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan yang kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondokambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh perpolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan tokoh-tokoh seperti itu. Ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa Prolegnas kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan itu akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati.
Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapan ya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor.
Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah melakukan media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang lalu bahwa kita sudah disampaikan untuk jangan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Tekumumur dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah.
masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya, Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana, Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarnoputri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti. Namun, ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi.
Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah perhatikan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas.
Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan. Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Jerry mengatakan, bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Jerry, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober? Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak? Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin, Pak? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo.
PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PDI Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah beberapa media
bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi, dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh pempolitikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa Prolegnas sudah disampaikan untuk yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP, Bambang Wuryanto. Hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Dia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, berencana akan bertemu. Ketua DPP PDIP Said Abdullah juga mengungkapkan pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membahas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan itu. Akan tetapi, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung dan apa saja agenda yang akan dibahas. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader Partai Banteng Moncong Putih itu bakal masuk ke Kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi. Sebab sebelumnya Nasdem, PKS, dan PKB yang menjadi rival sudah memutuskan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sinyal-sinyal PDIP bakal masuk ke Kabinet Prabowo Gibran semakin kuat. Pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia, Jerry Sumampo, menilai jika hal ini terjadi akan menjadi kejutan.
Dalam talk show Overview Tribun News pada Kamis 3 Oktober, Chairi mengatakan bisa saja nantinya PDIP menjadi pendukung pemerintah. Menurut Chairi, tanda-tanda PDIP menjadi partai pendukung pemerintah mulai terlihat. Pertama, adanya rencana perjumpaan Prabowo dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan Megawati Prabowo direncanakan digelar sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Tanda kedua, menurut dia, terkait komposisi pimpinan DPR RI dan MPR. Puan Maharani kini menjadi Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sementara Ketua MPR berasal dari Partai Gerindra, yaitu Ahmad Muzani. Jika PDIP masuk kabinet pemerintah, maka membuka peluang adanya Menteri Prabowo Gibran yang berasal dari PDI Perjuangan. Sementara itu, Puan menilai kans PDIP masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju masih terbuka. Momentumnya saat pertemuan Prabowo-Megawati. Bahkan Puan memastikan bahwa Megawati akan memasak nasi goreng ketika pertemuan dengan Prabowo sebelum pelantikan sebagai Presiden terpilih Indonesia. Ia menjelaskan masakan itu akan dibuat khusus untuk Prabowo. Apalagi mantan Danjen Kopassus itu menyukai nasi goreng buatan ibunya. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Mbak Puan, berarti pertemuan akan berlangsung sebelum 20 Oktober. Insya Allah. Masih dipikirkan, tapi waktu itu Ibu Mega yang memasak dan Pak Prabowo sangat menyukai. Jadi mungkin juga menu nasi goreng akan ada lagi. Artinya di Teguh dong, Mbak. Bisa juga di Kertanegara, bisa juga di Hambalang. Tidak ada masalah, akan bertemu di mana saja. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin Insya Allah. Insya Allah. sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan. Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Baik. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Tersiar kabar bahwa Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Megawati Soekarno Putri bakal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Rencana pertemuan antara Megawati dan Prabowo menjadi sorotan karena saat ini PDIP satu-satunya partai parlemen yang belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak di pemerintahan Prabowo. Jelang pertemuan yang sangat ditunggu itu, beredar kabar bahwa PDIP akan mendapat jatah 3 atau 2 posisi menteri. 3 kader PDIP itu adalah Budi Gunawan, Abdullah Azwar Anas, dan Oli Dondo Kambe. Diketahui sosok Budi Gunawan merupakan mantan polisi jenderal bintang 4 yang menjadi kader PDI Perjuangan. Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani memberikan sinyal partainya akan masuk kabinet seusai Megawati bertemu Prabowo. Sinyal tersebut disampaikan saat Puan ditanya awak media soal pertemuan Prabowo-Megawati akan menjadi momentum PDIP mendukung Prabowo. PDI Perjuangan dikabarkan mendapat jatah 2 menteri dalam Kabinet Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis, 3 Oktober 2024. Senada dikatakan Ketua Bapilu DPP PDIP Bambang Wuryanto, hingga kini dia belum mendengar kabar kader partainya akan menjadi menteri. Ia tak punya kapasitas untuk mengetahui negosiasi yang dilakukan partainya dengan Prabowo. Menjelang pelantikan Presiden, Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri berencana bertemu. Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengungkapkan, pertemuan tersebut akan digelar di tempat sakral dan penuh memori. Meski begitu, Said menyebut kemungkinan pihaknya tidak akan membagas tentang partainya koalisi PDIP ke pemerintahan Prabowo dalam pertemuan nanti, namun ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait di mana pertemuan itu berlangsung. Kabarnya nanti akan ada kesepakatan kalau kader partai Banteng Moncong Putih itu akan masuk ke kabinet Prabowo. Dengan bergabungnya PDIP, maka dipastikan DPR RI nantinya tanpa parpol oposisi.
Sebab sebelumnya, Nasdem, PKS dan PKB yang sempat menjadi rival sudah memutuskan bergabung Kim. Ketiga parpol itu juga disebut mendapatkan jatah kursi menteri dalam pemerintahan Prabowo. Sejumlah tokoh dipanggil oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto jelang pengumuman menteri dalam kabinetnya. Muncul spekulasi Prabowo tengah menyeleksi siapa saja yang akan jadi calon menterinya. Meski begitu, kader PD Perjuangan tidak ikut dipanggil oleh Prabowo. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Said lantas mengatakan ada atau tidak kader PDI yang dipanggil yang memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo tetap baik. Menurutnya, wajar-wajar saja jika banyak tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Bogor. Terlebih, Prabowo adalah presiden terpilih. Said berujar selaku presiden terpilih, maka Prabowo mulai menyeleksi kandidat menterinya. Pemanggilan ini juga dinilai sebagai profiling dari para pembantu presiden tersebut. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah Asisten Khusus Menhan Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Partai Gerindra membantah pemanggilan sejumlah tokoh ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor terkait dengan calon menteri. Hal ini disampaikan Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad dalam keterangan pada Senin 30 September di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menurut Dasko, Prabowo memang kerap menerima tamu di Hambalang untuk berdiskusi. Pertemuan biasa dilakukan di hari Jumat atau Sabtu. Lebih lanjut dikatakan oleh Dasko bahwa hingga saat ini jumlah ataupun nama-nama di kementerian masih dinamis dan fluktuatif. Dasko mengungkapkan komposisi kabinet Prabowo Gibran akan lebih banyak diisi oleh kalangan profesional dibanding dari partai politik. Ia meyakini kepastian jumlah atau nomenklatur kabinet Prabowo Gibran baru akan final jelang pelantikan Presiden Wakil Presiden. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani tak mau banyak bicara mengenai pemanggilan para tokoh ke Hambalang. Muzani hanya mengatakan bahwa saat ini situasinya pasti menegangkan bagi sejumlah nama. Sementara itu, juru bicara Prabowo Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa. Terlebih, tokoh yang dipanggil merupakan mitra kerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ditanya soal kaitannya dengan penunjukan menteri, Dhanil mengaku tidak tahu. Saya kemarin sudah terangkan beberapa media bahwa di Hambalang itu memang rutin diadakan diskusi-diskusi. Jadi setiap Jumat dan Sabtu itu ada diskusi-diskusi dan itu memang mengundang beberapa tokoh-tokoh politikan nasional, sehingga sudah saya jelaskan kemarin bahwa tidak ada korelasinya dengan pemanggilan ya kan itu sudah disampaikan di paripurna yang terdahulu bahwa kita sudah disampaikan itu yang akan dilanjutkan pada periode depan. Ya, terima kasih. Sekretaris Jenderal PBNU Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul menyerahkan sepenuhnya jatah kursi menteri dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU pada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Gus Ipul saat ditemui pada Senin 30 September di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengaku belum ada komunikasi intens dengan Prabowo. Meski begitu, Gus Ipul menekankan bahwa PBNU
akan mendukung penuh keputusan Prabowo agar penyusunan kabinet berjalan lancar. Menurut Gus Ipul, penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia meyakini Prabowo akan memilih orang-orang yang dianggap mampu membantunya di pemerintahan. Sebagaimana diketahui, Prabowo saat ini disebut-sebut tengah menyusun kabinet dengan memanggil sejumlah tokoh. Adapun pemanggilan para tokoh ini terjadi pada Jumat 27 September lalu. Mereka yang tampak hadir adalah asisten khusus Menhan, Syafri Syamsuddin, ex-Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid, dan sejumlah elit Partai Gerindra. Prabowo pun menargetkan susunan kabinet akan selesai pada 15 Oktober mendatang atau 5 hari sebelum dilantik. Menurut pihak Gerindra, Prabowo membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada dinamika terkait nama-nama yang masuk. Disebutkan pula, komposisi kabinet akan diisi paling banyak oleh kalangan profesional. PDI Perjuangan dikabarkan mendapatkan jatah 2 menteri dalam kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, mengaku belum mengetahui kabar tersebut. Hal itu dikatakan Puan saat ditemui di gedung DPR Senayan, Jakarta pada Kamis 3 Oktober. Senada dikatakan Ketua